lalu memotong-motong bagian tubuh Rolin menjadi 3 bagian. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Putri di sini. Oke, di video kali ini Putri akan kembali membawakan sebuah kisah horor yang menceritakan kisah tentang satu keluarga diganggu oleh roh anak perempuan, dan ternyata roh anak perempuan ini memiliki hubungan dengan salah satu keluarga tersebut. Ayo, gimana, kalian penasaran? Hubungan apakah yang mereka miliki? Hubungan persaudaraan, pertemanan, dan siapakah dari salah satu keluarga tersebut yang memiliki hubungan dengan roh anak perempuan itu? Ambillah posisi terenak kalian guys, karena Putri akan segera memulai cerita ini dalam hitungan 3, 2, 1, cekidot. Kisah ini berawal dari seorang gadis yang bernama Keke berumur 21 tahun yang tinggal di sebuah kota bersama nenek dan juga adiknya. Sedangkan ayah Keke sendiri bekerja sebagai sopir pemuat hasil panen sawit yang letak perusahaannya itu sangat jauh dari tempat tinggal Keke. Jadi ayahnya Keke ini memutuskan untuk tinggal di perumahan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Seperti biasa, ayah Keke ini datang dengan menggunakan truk yang dia pakai untuk mengantar muatan sawit. Nah, si Keke dan adiknya ini mempunyai tugas dari ayahnya untuk membersihkan sisa kotoran sawit yang tadi ayahnya antar. Pada saat mereka asik membersihkan sisa kotoran sawit tadi, tiba-tiba adik Keke nih memanggil Keke guys. Dia panggil gini, kak sini dia bilang dengan nada pelan gitu kan. Nah terus si Keke jawab, apa dek, ngomong aja, karena kan jarak mereka ini lumayan dekat ya. Tapi adik Keke nggak mau ngomong, adik Keke tetap memanggil Keke, sini kak sini, kali ini dengan lambaian yang lebih cepat. Terus Keke penasaran dong guys, dia akhirnya mendatangi adiknya kan. Saat didatangi, adiknya tuh malah mematung, diam, terus mukanya pucat, tangannya itu gemeteran. Nah karena Keke ini kaget dengan ekspresi adiknya tuh, akhirnya ditanyanya lagi, dek kamu kenapa? Kenapa kamu memanggil kakak? Nah pada saat si Keke bertanya seperti itu, tiba-tiba adiknya tuh berbisik ke Keke. Bisikannya tuh gini, kak ini apa? Tapi dengan ada yang berbisik ya. Terus si Keke kaget guys, karena yang dia tunjukkan ke Keke ini adalah 7 helai rambut berwarna pirang dengan panjang yang kurang lebih 3 meter. Sesaat Keke diam saat adiknya tuh menanya, itu apa kak? Si Keke diam bungkam. Karena Keke takut kalau Keke bilang itu rambut, adiknya pasti berpikir, kok ada ya rambut sepanjang ini? Cuma pada sore itu Keke bilang, ini paling cuma kotoran sawit dek. Karena adiknya tuh masih muda di kibulan kali ya guys, jadi adiknya tuh percaya aja. Sore itu pun berlalu dengan pertanyaan di hati Keke, siapa pemilik rambut itu. Karena Keke yakin sekali kalau yang ditunjukkan adiknya itu adalah rambut. Nah pada saat malam harinya, si Keke, neneknya, adiknya dan juga ayahnya ini sedang bersantai di ruang keluarga. Seperti biasa mereka menonton TV, menghabiskan waktu bersama. Tapi kembali lagi ada hal aneh yang dilihat dengan Keke ini. Hal aneh itu terlihat dari nenek dan juga adiknya Keke. Nah kebiasaannya adiknya Keke ini, kalau ada ayahnya dia itu orang yang bawel, suka cerita. Pokoknya dia akan menceritakan kesehariannya di sekolah. Tapi pada malam itu adik Keke ini diam, tidak bicara sedikit pun, bahkan tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya diam melihat ke arah ayahnya. Tidak melihat ke arah TV atau ke arah manapun. Dia hanya melihat ke arah ayahnya. Kalau neneknya Keke ini dilihat sepintas itu seperti melihat ke arah TV. Tapi nanti kalau Keke melihat neneknya tuh secara sembunyi-sembunyi gitu, jelas sedang memperhatikan ayahnya Keke. Jadi Keke merasa pada malam itu rumahnya itu terasa sangat dingin, hawanya sangat tidak nyaman. Dan mereka tidak bercakap apapun, akhirnya Keke memutuskan untuk tidur bersama adiknya ya. Karena Keke ini masih tidur sama adiknya kan. Nah kembali lagi Keke ini punya kebiasaan dengan adiknya, sebelum tidur dia itu biasa mencuci muka dan tangannya. Itu hal wajar ya bagi kita. Tapi pada saat mereka kembali ke kamar, mereka melihat ada ayah dan juga neneknya yang masih duduk di ruang tamu itu sedang bicara serius. Pada saat si Keke dan adiknya ini hampir mendekati ruang keluarga, tiba-tiba nenek dan ayahnya Keke ini diam, tidak bicara apapun. Seperti mereka takut apa yang mereka bicarakan itu ketahuan oleh si Keke dan juga adiknya. Tapi si Keke tidak menggubris hal itu.
Pada saat dia ingin tidur, adiknya bertanya kepada Keke, "Kak, siapa perempuan yang di dekat ayah tadi? Kenapa anak itu mendekati ayahku? Itu kan ayah kita." Nah, si Keke ini bingung karena pada saat itu tidak ada siapapun di samping ayahnya. Jadi dia berpikir, oh adiknya ini hanya berhalusinasi atau bagaimana. Jadi dia bilang, ya udah tidur, nggak ada siapa-siapa di samping ayah. Keesokan harinya, pada saat mereka mau berangkat bekerja, adiknya ini masih sama, masih menunjukkan sikap yang dingin. Dia tidak bicara kepada ayahnya, dia tidak berpamitan, bahkan dia langsung menuju ke motor, saking dia tidak mau melihat wajah ayahnya tadi. Tapi kembali lagi, sikap adiknya itu ditanggapi hanya ambekan anak kecil bagi Keke dan juga ayahnya. Akhirnya kejadian yang memuncak itu terjadi pada saat ayah Keke ini pulang kembali ke tempat kerjanya. Selama 6 hari berturut-turut adik Keke ini tidak bersekolah. Dia tidak minum, dia tidak makan, tidak tidur, dan dia terus mengatakan kembalikan dia padaku, kembalikan dia padaku. Itu terus diucapkannya, tidak pernah berhenti. Dan yang bisa membuatnya tenang hanyalah neneknya Keke. Adik Keke juga suka mengamuk-amuk. Hal aneh terus terjadi di rumah Keke, seperti neneknya yang menyuruh mereka tidur dalam satu kamar, meletakkan botol-botol kecil di sudut-sudut kamar. Sebenarnya hati Keke ini ingin bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Tapi Keke merasa lebih baik Keke tidak tahu daripada dia tahu dan itu mengganggu pikirannya. Pada hari ke-8, adiknya masih sama, masih suka mengamuk-ngamuk, masih tidak mau makan. Tapi Keke memutuskan untuk bekerja pada saat itu. Tapi karena kondisi Keke yang kurang istirahat, akhirnya pekerjaan Keke di tempat kerjanya itu kacau balau, laporannya salah, pokoknya kerjaannya nggak ada yang benar. Nah, akhirnya kekacauan dalam pekerjaan si Keke ini disadari oleh rekan kerjanya, yaitu Kak Dina. Tapi kembali lagi, Kak Dina memberikan pertanyaan yang tidak dipahami oleh Keke. Begini kata Kak Dina, "Ternyata gangguannya udah semakin parah ya, Dek, sampai mengganggu pekerjaanmu." Keke kembali dibuat bingung dengan pertanyaannya Kak Dina. Apa yang dimaksud Kak Dina? Siapa yang mengganggu saya? Itu yang ada di dalam hati Keke pada saat itu. Tapi karena kondisi Keke yang lumayan kacau balau pada saat itu, akhirnya si Keke tidak memperdulikan apa yang dikatakan dengan Kak Dina. Dia hanya diam terus meninggalkan Kak Dina. Pada saat dia berjalan menuju ke motor untuk kembali pulang, di dalam hatinya tuh merasa bersalah. Kok bisa ya saya begitu tadi kepada Kak Dina? Kok bisa saya tidak menggubris Kak Dina? Di saat Keke menghadapi kegalauannya yang mengacuhkan Kak Dina tadi, ternyata Kak Dina mengejar Keke dari belakang. Terus dia bilang gini sama Keke, "Dek, kamu harus minta tolong seseorang agar dia tidak kembali dan mengambil sesuatu dari dalam hidupmu." Kali ini Keke merespon, apa yang mau dia ambil? Siapa dia? Tapi kembali lagi Kak Dina mengucapkan sesuatu yang tidak Keke mengerti. Kak Dina berkata, "Kamu harus hati-hati, Dek," dan lalu pergi meninggalkan Keke. Dan Keke kembali pulang ke rumah dan menghadapi situasi yang sama. Adiknya kembali mengamuk-ngamuk, tidak makan, tidak minum, dan seperti biasanya pokoknya adiknya masih bersikap seperti biasanya. Di hari ke-10 saat Keke pulang bekerja, dia merasa hatinya tuh seperti, kok aku kayak nggak nyaman gitu ya mau pulang ke rumah. Kok aku merasa aku bakalan pulang ke tempat yang bukan aku tinggali selama ini. Itu terus yang ada di dalam hatinya. Sampai akhirnya dia tiba di rumah. Dia melihat rumah itu dari luar seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Saat dia masuk ke dalam rumah itu, dia juga merasa masih tidak nyaman di dalam hatinya. Seperti ini bukan rumahnya. Akhirnya dia memanggil-manggil neneknya dan juga adiknya. Tapi tidak ada jawaban pada saat itu. Duduklah dia di ruang tamu sambil memejamkan matanya, mengambil posisi santai karena saking lelahnya dia dalam hampir seminggu lebih dia menghadapi situasi yang
benar-benar melelahkan di rumahnya. Pada saat dia baring di ruang tamu itu, dia mendengar suara langkah kaki dari dapur menuju ke tempat dia duduk. Saat dia bangkit dan melihat, ternyata itu adalah neneknya guys. Neneknya membawa lilin pada sore hari. Ditanya dong sama Keke, "Nek, ini lilin untuk apa?" Karena ini kan masih sore. Tapi neneknya menjawab, "Karena malam ini di rumah kita tidak ada cahaya." Di dalam pikiran Keke pada saat itu, oh mungkin mati listrik. Mungkin ada pemadaman listrik di tempat kami tinggal. Sampailah dia pada malam hari di rumah itu, dia ingin keluar. Jadi Keke ini kebiasaan kalau malam itu suka beli nasi goreng di luar rumah. Nah, jadi pada saat si Keke ini mau beli nasi goreng, hatinya kembali tidak nyaman. Aku mau keluar kamar atau tidak? Mau keluar kamar atau tidak? Dia seperti takut mau keluar dari kamarnya. Dia merasa seperti kalau aku keluar kamar kayaknya nggak aman kayak gitu. Tapi dia nekat pada malam itu, dia keluar kamar tapi dengan berlari. Dikuncinya pintu terus dia lari keluar. Pada saat dia keluar, dia melihat neneknya. Neneknya itu berada di ruang keluarga sambil melihat ke arah lilin. Nah, apa enggak serem guys? Saat si Keke ini keluar dari rumahnya, kembali dia dibuat terkejut. Seluruh lampu di rumah tetangganya itu menyala. Hanya di rumahnya saja yang mati. Saat dia cek di bagian untuk ngetek-ngetek lampu tuh guys, ternyata tidak ada gangguan listrik sama sekali. Tapi lampu di rumahnya itu mati. Karena di hati Keke ini sudah merasa tidak nyaman tadi, jadi Keke langsung aja pergi dari rumah itu. Sampailah dia di depan gang. Tiba-tiba Bude yang jualan sayur di depan gang itu memanggil dia. "Keke, Keke, sini Nduk, sini." Didatangilah sama si Keke guys. Terus ditanya sama si Keke, "Kenapa deh?" Tahu nggak apa yang dikatakan Bude? Bude itu mengatakan, "Nduk, ini ada nenek kamu menitipkan kunci. Nenekmu bilang dia ada urusan untuk beberapa hari. Dan nenekmu bilang dia akan menelponmu. Apakah nenekmu sudah telepon, Nduk?" Apa ndak kayak kesambar petir guys? Jadi yang di rumahnya itu tadi siapa? Kalian sudah tahu sendiri kan jawabannya, di rumahnya tadi itu siapa? Posisinya neneknya itu udah nggak ada di rumah guys. Rasa lapar Keke ini seketika hilang, yang ada hanya rasa takut yang sangat luar biasa. Jalanlah Keke terus menyusuri jalan itu sampai akhirnya si Keke stop di pertengahan jalan dan dia memutuskan untuk menelpon neneknya. Dan dia juga baru menyadari ternyata dari sore ini HP-nya sudah tidak aktif. Saat dia menelpon neneknya, dengan khawatir neneknya bertanya, "Kamu di mana? Apakah kamu baik-baik saja?" Tapi bukannya menjawab, si Keke malah menangis sejadi-jadinya. Dan neneknya paham pada saat itu. Tanpa bicara panjang lebar, neneknya bilang, "Kamu harus menyusul nenek ke rumah paman. Nenek akan menunggumu di sini." Tidak ada apa-apa lagi yang Keke pikirkan pada saat itu selain menyusul neneknya. Untungnya rumah paman Keke ini tidak jauh dari rumah Keke guys. Jadi Keke bisa langsung datang ke rumah pamannya. Pada saat sampai di rumah pamannya, Keke melihat paman, bibi, nenek dan juga adiknya itu sedang siap-siap memasukkan barang ke dalam mobil. Keke langsung disuruh masuk ke dalam mobil dan pergi bersama mereka. Jadi guys, nenek Keke bilang pada saat itu bahwasannya mereka akan pergi ke tempat ayah Keke bekerja. Pada saat di dalam mobil, nenek Keke menceritakan semua awal mula kenapa kejadian ini bisa menimpa mereka. Jadi Putri akan memperagakan nenek si Keke ini menceritakan kisah masa lalunya ini ke si Kekenya tadi ya. Dulu, waktu ayahmu berumur 8 tahun, kakekmu bekerja di hutan sawit di tempat ayahmu bekerja sekarang. Kakekmu juga bekerja sebagai pengantar hasil panen sawit sama seperti ayahmu. Pada waktu itu, kakek, nenek, dan juga ayahmu tinggal di perumahan yang disediakan oleh perusahaan. Perumahan itu terletak di dalam hutan. Jadi setiap hari nenek dan juga ayahmu harus menaiki sepeda ontel untuk pergi bersekolah. Karena yang namanya hutan ya memang tidak ada sekolah. Jadi ayahmu bersekolah di desa dekat hutan itu. Jarak desa itu dari hutan kurang lebih memakan waktu 1 jam. Pada waktu itu ayahmu dan nenek sedang menuju perjalanan pulang dari sekolah, menuju ke rumah.
Saat memasuki kawasan hutan, tiba-tiba ayahmu menyuruh nenek berhenti karena mainan yang tadi dibelinya di sekolah itu terjatuh. Tapi setelah mengambil mainan itu, ayahmu berbicara sendiri, tepat di tempat mainannya itu jatuh. Karena nenek bingung melihat ayahmu berbicara sendiri, akhirnya nenek panggil, dan pada saat itu ayahmu tersadar. Lalu kami pun pulang. 3 hari setelah itu, ayahmu meminta izin dengan nenek kalau ada temannya yang ingin berkunjung ke rumah untuk bermain bersama. Tapi yang nenek lihat, ayahmu hanya bermain sendirian. Setelah 2 bulan berlalu, ayahmu seperti memiliki teman, dia asik sendiri, dan sesekali nenek mendengar dia memanggil nama Rolin. Awalnya nenek mengira ayahmu menghayal karena tidak pernah punya teman bermain di perumahan ini selain nenek. Sampai suatu hari ayahmu menghilang dari rumah 5 hari lamanya. Dan pada saat itu nenek ketakutan, nenek menangis. Bahkan nenek tidak memberikan izin kepada kakekmu untuk beristirahat. Nenek terus menyuruh kakekmu untuk mencari ayahmu tanpa berhenti. Dan akhirnya pada hari ke-6 pamanmu datang dengan membawa cangkul dan juga meminta nenek beserta kakekmu dan juga 3 orang teman kakekmu untuk ikut bersama dia. Akhirnya kami berjalan melusuri hutan itu sampai pada akhirnya pamanmu berhenti tepat di tempat mainan ayahmu terjatuh pada waktu itu. Karena nenek ingat sekali, di tempat mainan ayahmu itu terjatuh ada tiang yang digantungi selembar kain oren. Tidak jauh dari sana, pamanmu menggali dan menemukan sebuah peti tua, dan saat diangkat dan dibuka, ternyata di dalamnya ada ayahmu. Pada saat itu nenek histeris, menangis ketakutan karena nenek pikir ayahmu sudah meninggal. Karena yang ada dalam pikiran nenek pada saat itu, ayahmu sudah terkurung di sana kurang lebih hampir seminggu lamanya. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu ayahmu masih hidup. Ayahmu masih diberikan nyawa pada saat itu. Itu yang membuat nenek masih bisa bersyukur. Tapi yang membuat nenek benar-benar ketakutan pada saat itu, ayahmu terkubur dengan mayat kepala yang sudah berbentuk tengkorak. Akhirnya pamanmu meminta kepada 3 orang teman kakekmu tadi untuk mengantarkan mayat yang hanya kepala itu ke rumah kepala desa yang berada di desa terdekat. Sedangkan kami membawa ayahmu ke mantri terdekat yang ada di kampung itu. Karena pada saat itu di daerah itu belum ada rumah sakit. Di jalan pada saat kami membawa ayahmu, pamanmu bercerita kepada nenek dan kakekmu bahwasannya ada anak kecil berumur 7 tahun bernama Rolin Wilde, anak dari sepasang suami istri yang berkebangsaan Inggris. Ibunya pergi meninggalkan ayahnya setelah Rolin dilahirkan. Rolin diurus ayahnya seorang diri tanpa ibu. Ayahnya Rolin sangat menyayangi Rolin. Sampai tiba ada seorang gadis desa yang menjalin hubungan dengan ayahnya Rolin. Tapi setelah berpacaran beberapa bulan, ayah Rolin tidak juga menikahi gadis itu. Lalu saat gadis desa itu meminta kepastian kepada ayahnya Rolin, ayah Rolin mengatakan bahwa ia belum bisa menikahinya pada saat itu. Dengan perasaan kesal, gadis desa ini mengetahui bahwasannya wajah Rolin ini sangat mirip sekali dengan ibunya. Jadi dia berpikir bahwasannya ayah Rolin ini belum bisa melupakan mantan istrinya. Bukan mantan sih, istrinya yang kabur. Akhirnya gadis desa itu memutuskan untuk membunuh Rolin. Dan kalian tahu dengan cara apa dia membunuh Rolin? Dia menusuk tubuh Rolin dengan pisau yang ada di dapur tempat Rolin. Pada saat itu ayah Rolin menitipkan Rolin pada gadis itu karena ayahnya ada urusan di rumah temannya. Tapi dengan kejinya dia malah membunuh Rolin, lalu memotong-motong bagian tubuh Rolin menjadi 3 bagian. Belum sempat dia mengubur tubuh Rolin, perbuatan kejinya itu ketahuan oleh ayahnya Rolin. Akhirnya gadis desa itu kabur. Dan ayah Rolin ini mengejar gadis desa itu dengan membawa pistol. Nggak tahu namanya pistol apa senapan sih pada zaman dulu. Naasnya pada saat ayah Rolin ini mengejar gadis desa itu, ayah Rolin tergelincir
dan menabrak sebuah pohon yang rantingnya begitu tajam. Akhirnya ayah Rolin tertusuk ranting kayu itu di bagian mata dan tembus hingga ke bagian belakang kepalanya. Seketika ayah Rolin meninggal di tempat. Gadis desa itu merasa kok tidak ada lagi yang mengejarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi menyusuri jalan itu, dan betapa terkejutnya dia menemukan ayah Rolin sudah tidak bernyawa. Karena saking cintanya dengan ayahnya si Rolin, gadis ini memutuskan untuk membunuh dirinya. Sebelum dia bunuh diri, dia membaca sebuah mantra untuk mengurung arwah Rolin di hutan itu sampai jasad Rolin diketemukan dan dikubur secara layak. Saking dendamnya dengan Rolin tadi, guys. Sudah tuh dikuburnya lah tubuh Rolin itu secara terpisah di 3 tempat. Lalu gadis itu memutuskan untuk membunuh dirinya dengan senapan yang dibawa dengan ayah Rolin tadi, dengan cara menembakkannya tepat di kepalanya. Lalu akhirnya dia meninggal. Jasad ayah Rolin dan juga gadis itu dengan mudah ditemukan warga dan dikuburkan secara layak. Tapi jasad Rolin sampai saat ini belum ada yang diketemukan. Dan ini pertama kalinya jasad Rolin ditemukan, yaitu di bagian kepalanya. Singkat cerita, itulah yang disampaikan dengan pamanmu kepada nenek dan juga kakek pada saat itu. Nenek bilang pada saat itu nenek tidak akan pernah mau mencari jasad Rolin lagi. Cukup satu ini saja. Karena nenek tidak mau nyawa ayahmu terancam karena arwah penasaran. Setelah ayahmu sadar pada malam itu, nenek dan pamanmu dan juga kakek memutuskan ke kota dan tidak pernah kembali lagi ke hutan itu. Kakekmu juga memutuskan tidak lagi bekerja di hutan itu dan memilih untuk membuka usaha di kota, yaitu toko beras yang kita jalankan hingga sekarang. Setelah setahun kakek menjalani usahanya dan kami tinggal di rumah pamanmu, akhirnya kakek dan nenek bisa membeli rumah yang sekarang kita tinggali saat ini. Dan selama ini rumah kita aman, tidak pernah ada gangguan jin ataupun hantu atau apapun itu. Sampai waktu ayahmu pulang beberapa hari lalu, kemudian nenek dan adikmu melihat anak kecil itu selalu berada di samping ayahmu. Saat ayahmu berpamitan untuk berangkat kembali ke hutan beberapa hari lalu, nenek kembali melihat wanita kecil itu mendadahi nenek sambil tersenyum. Nenek takut sekali ayahmu tidak akan kembali lagi. Dan sudah 4 hari ini pamanmu melihat ayahmu di sekitar rumahnya. Dan itu bukan ayahmu, melainkan jiwa ayahmu yang meminta tolong. Kejadian ini persis dialami pamanmu waktu dia menemukan ayahmu di hutan pada saat ayahmu masih kecil dulu. Itulah yang nenek Keke ceritakan kepada Keke pada saat itu, guys. Kali ini rasa takut Keke semakin menjadi-jadi. Keke takut ayahnya tidak akan pernah kembali lagi dan meninggalkan mereka semua. Paman Keke bilang pada saat itu Keke harus tenang dan Keke harus terus berdoa. Untuk saat ini rasa sayang Keke dan juga adik Keke yang masih menahan ayah Keke untuk tetap tinggal dan tidak pergi. Dan kalian tahu, paman Keke berkata pada saat itu, mereka menuju hutan itu dituntun oleh satu jiwa lagi selain ayah Keke, yaitu jiwa adik Keke. Keke baru sadar pada saat itu adiknya tertidur dengan mata yang ditutupi oleh kain putih. Keke semakin sedih karena kali ini bukan hanya satu orang, tapi 2 orang yang dia sayangi harus berada dalam bahaya. Keke berbicara dan sambil mengelus-ngelus rambut adiknya. Yang kuat, Dek. Jangan tinggalkan kakak. Kamu pasti bisa melawan. Kakak sayang kamu. Air mata Keke mengalir deras dan sembari memeluk adiknya pada saat itu. Tiba-tiba ada suara berbisik ke telinga Keke yang menjawab kata-kata Keke tadi. Aku sayang kakak. Aku akan selalu bersama kakak.
Itulah yang Keke dengar. Keke tahu itu adalah suara adiknya. Bukan adiknya yang sedang tidur, melainkan jiwa adiknya yang saat itu sedang berada di luar dari raganya. Lalu sampailah si Keke tadi bersama keluarganya di hutan, di mana tempat ayah Keke ini bekerja, guys. Sesampainya di sana, mereka tidak langsung pergi dan mencari ayahnya Keke, melainkan mereka pergi ke tempat kepala desa yang pada saat itu tahu di mana letak kepala anak itu dikubur. Dan mereka beruntung pada saat itu karena kepala desa yang pada saat itu dimintai tolong untuk menguburkan kepala Rolin secara layak masih mengingat kejadian itu. Dan kepala desa itu meminta kepada 10 orang warga desa untuk menemani keluarga mereka malam itu untuk mencari ayahnya Keke. Akhirnya ditemani dengan warga desa, akhirnya Keke dan juga keluarganya menelusuri hutan itu. Dan sampailah mereka di tempat di mana pertama kali mainan ayah Keke waktu masih kecil dulu itu terjatuh. Dan di sana benar Keke melihat tiang yang digantungi selembar kain berwarna oranye. Walaupun warna oranye itu sudah tidak ngejreng lagi, guys, maksudnya tidak terang lagi, cuma kita masih bisa melihat warna oranye. Hanya saja kain itu sedikit nampak lusuh karena mungkin sudah lama sekali di situ ya kan, guys. Ya iyalah, karena dari ayahnya kecil cobaan. Tepat di mana mainan ayah terjatuh pada saat itu, paman diam dan memejamkan matanya untuk beberapa saat. Lalu tidak lama setelah itu, tangan paman Keke ini seperti ditarik seseorang menuju ke suatu tempat dan Keke beserta warga desa mengikuti paman Keke dari belakang. Sampai akhirnya mereka melihat ada seseorang yang baring di tengah hutan sawit itu. Ya benar, itu adalah ayahnya si Keke. Mereka semua berlari menuju ke arah ayah Keke pada saat itu kecuali paman Keke. Paman Keke berjalan dengan pelan dengan masih memejamkan matanya pada saat itu dan mendatangi mereka. Dia meminta orang untuk menggali tanah tepat di bawah ayah Keke berbaring. Lalu dia meminta 3 orang dari warga desa itu untuk mengikutinya dan 1 orang untuk menggendong adik Keke. Paman Keke pada saat itu meminta agar Keke beserta warga yang tidak ikut dengan paman Keke untuk tetap tinggal di sana sampai paman Keke datang. Karena adik Keke ini tidak boleh jauh dari jiwanya, jadi paman Keke membawa adik Keke bersama mereka. Saat beberapa warga berusaha menggali tanah itu, bibi dan nenek Keke berusaha untuk membangunkan ayah Keke. Mulai dari membasuh wajah ayah Keke dan sambil memanggil nama ayah Keke. Tapi hasilnya nihil, ayah Keke juga tidak terbangun pada saat itu. Sampai salah satu cangkul dari warga tersebut mengenai peti Rolin. Tidak memakan waktu lama sampai akhirnya peti Rolin itu terbuka semua. Dan akhirnya para warga yang menggali tanah itu mengangkat petinya Rolin. Tapi tidak ada yang berani membuka peti Rolin, guys. Jadi mereka semua memutuskan untuk membuka peti Rolin setelah ada pamannya Rolin datang. Setelah 3 jam mereka menunggu, akhirnya paman Keke dan 3 orang warga lainnya datang dengan membawa sebuah peti. Dan pada saat itu Keke melihat adiknya digendong dengan pamannya. Dia masih sama, tidak sadarkan diri, hanya saja matanya sudah tidak tertutup dengan kain putih lagi, guys, pada saat itu. Kemudian mereka membawa 2 peti itu untuk dikuburkan bersama kepala Rolin yang sudah dikuburkan terlebih dahulu. Sesampainya mereka di desa, warga desa itu mengerumuni mereka, guys. Saat mereka membuka peti pertama, di dalamnya ada tulang dada Rolin, tulang tangan Rolin, dan tulang pahanya Rolin. Sedangkan di peti kedua, mereka menemukan tulang kaki Rolin beserta baju terakhir yang dipakai Rolin pada saat itu, yang masih ada bercak darah kering pada bajunya. Lalu paman Rolin menceritakan kisah Rolin kepada kepala desa yang terdahulu dan juga RT yang menjabat pada saat ini. Dan walaupun kepala desa yang terdahulu itu sudah lumayan tua, tapi alhamdulillahnya dia tidak pikun sama sekali pada saat itu.
dan masih bisa diajak bicara. Dan keluarga Keke pada saat itu dibantu oleh warga desa mengurus jenazah Rolin bersama-sama. Walaupun mereka tidak tahu apa agama Rolin pada saat itu, tapi mereka memandikan jenazah Rolin lalu kemudian menyolatkan jenazah Rolin dengan harapan arwahnya Rolin itu bisa tenang dan damai di alam sana. Pada pagi itu juga setelah selesai proses pemakaman si Rolin, keluarga Keke memutuskan untuk langsung pulang ke kota. Tapi Keke beserta ayah juga neneknya dan adiknya tidak langsung pulang ke rumah mereka, melainkan mereka tinggal di tempat paman Keke selama 3 bulan namanya untuk proses pemulihan ayah Keke dan juga adik Keke. Sambil mereka menunggu rumah nenek Keke yang lama laku terjual. Karena mereka sudah merasa rumah itu sudah tidak layak lagi untuk mereka tinggali. Lalu nenek Keke memutuskan untuk membangun rumah lagi tepat di dekat rumah paman Keke sendiri. Keke pun akhirnya berhenti bekerja di hotel dan kembali mengelola toko kakeknya. Alhamdulillahnya setelah mereka 2 minggu di rumah pamannya, keadaan ayah dan adik Keke juga kembali normal seperti sedia kalanya. Hari itu tepat sebulan di mana kejadian itu terjadi. Paman Keke bercerita bahwasannya Rolin pernah berkunjung dan duduk tepat di samping ayahnya Keke sambil memeluk ayah Keke sewaktu ayah Keke belum sadarkan diri pada saat itu. Tetapi paman Keke tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rolin pada saat itu. Tiba-tiba adik Keke berkata dengan pandangan kosong, "Terima kasih sudah menemaniku selama ini. Terima kasih sudah menyayangiku dan tidak menganggapku sebagai arwah penasaran. Aku akan pergi dengan ayahku ke tempat yang selayaknya di mana aku berada. Kuharap kamu bahagia, sahabatku." Pada saat adik Keke berkata itu, mereka semua tercengang. Terus dengan santainya adik Keke tuh bilang gini lagi, "Itu yang Rolin katakan." Lalu dia bersikap seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa lagi. Ternyata adik Keke bisa menyampaikan pesan mereka yang tidak kasat mata semenjak kejadian itu terjadi menimpa keluarga Keke. Oke guys, jadi itulah tadi kisah horor tentang siapakah anak perempuan itu. Putri harap kalian semua suka dengan cerita Putri kali ini. Jangan lupa support Putri dengan subscribe channel ini agar Putri semakin semangat membuat kisah horor yang lebih seru untuk kalian semua. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua mendapatkan pemberitahuan jika Putri mengupload video terbaru lainnya. Dan jangan lupa like serta komen ya. Thank you for watching.